Laku bisnis di tanah air. Sesaat lagi kita ikuti Bedah Bisnis Renal Kasali bersama Dr. Renal Kasali yang didampingi oleh Dewi Lestari. Selamat malam para pemirsa, para penonton di studio. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Para pelaku bisnis dimanapun Anda berada, kembali hadir acara Bedah Bisnis Renald Kasali bersama Pak Renald sendiri tentunya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana Pak kegiatan seminggu ini, ngapain aja nih Pak? Karena pasti selalu menarik nih kegiatannya Pak Renald. Ya, tugas saya kan tidak jauh-jauh, hanya memberikan semangat saja. Iya. Ya kan? Karena kalau kita punya ilmu hanya di kampus saja kan nggak seru lah. Iya. Ya. Dulu kita di belakang kampus saja, tapi sekarang ya kita harus berada di tengah masyarakat gitu kan. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh beberapa perusahaan yang tugas saya adalah membantu mereka menyadari bahwa star itu bisa kita jangkau, bintang-bintang itu bisa kita jangkau. Jadi ada sebuah tema yang bagus sekali dibikin oleh sebuah bank kita yang di masa krisis justru dia tumbuh. Oh gitu Pak. Ya, ini sebuah perusahaan keluarga ya, tumbuh dengan pengelolaan yang sangat konservatif, tetapi sekarang dia ingin membenchmark sebuah yang besar sekali. Maka temanya adalah Reaching for the Stars. Reaching for the Stars. Wow. Ya, mudah-mudahan lah semangat ini bisa juga berada di antara Anda semua. Ya. Bahwa bintang yang tak bisa diraih itu sebenarnya mitos ya Pak. Bintang itu harusnya bisa diraih Pak. Bintang itu ada di dalam hati dan pikiran kita dan harusnya kita bisa jangkau. Wow. Oke. Pak Renald, selalu nih pasti ada pertanyaan dari para halayak ya, dan juga apa namanya penasaran gitu, ingin mendapatkan tips-tips dari seorang Renald Kasali ini. Salah satunya ada dari Komang Feni Damayanti, sebuah email yang masuk. Umurnya 22 tahun Pak, dia bekerja sebagai dosen di BPLE Tiara Course Denpasar, yaitu di jurusan otomotif. Jurusan otomotif? Otomotif, ya. Mbak Feni ini juga mengelola bengkel pengecatan mobil di Singaraja. Nah, dia mau menanyakan nih Pak, tips untuk menjaga stabilitas perusahaan keluarga, karena selama ini setaunya beliau di Indonesia untuk perusahaan keluarga itu sulit untuk bertahan lama. Nah, gimana Pak? Ya, ini perusahaan itu harus kita sebut disebut oleh Ari Degus sebagai the living company. Ya, kalau perusahaan itu hidup, dia juga bisa mati kan? Iya. Maka di dalam perusahaan itu ada spiritnya sebetulnya. Ya. Nah, tamu kita juga nanti kita akan bahas sebuah perusahaan yang tumbuh sudah 44 tahun nih. Iya, betul. Ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu tidak banyak yang bertahan sampai puluhan tahun seperti itu. Tetapi kita punyalah beberapa perusahaan. Ada asuransi yang kita punya sampai puluhan tahun di Indonesia. Ya. Ada bank yang sampai juga puluhan tahun dan sebagainya. Di Amerika, khususnya misalnya di Swedia ya, jangan Amerika. Di Swedia itu ada Stora, 700 tahun. 700 tahun, Pak. 700 tahun ya, Stora itu. Anda bisa buka websitenya stora.com ya. Sumitomo 400 tahun. Wow. Ya. Sebuah retail di Jepang itu sampai ratusan tahun, 140 tahun dan sebagainya ya. Nah, yang penting itu adalah perusahaan itu bisa terus tumbuh secara berkembang dalam jangka panjang. Tetapi ketika kita ingin berkembang, itu biasanya lama-lama peran kita bisa berkurang di sana. Karena kita perlu modal dan sebagainya. Kalau kita ingin besarkan, lama-lama kan kita harus datangkan berbagai faktor dari luar, porsi kita mengecil, tetapi perusahaan ini akan tumbuh terus. Ya. Nah, ini suatu pilihan. Anda ingin stay small atau ingin menjadi besar. Kalau ingin jadi besar, maka Anda harus ada kerelaan bahwa perusahaan ini nanti suatu ketika bukan milik Anda sepenuhnya, tetapi ada juga pihak-pihak lain yang memilikinya. Jadi kalau nanti kita mati, ya, keluarga sudah tidak lagi ingin terlibat di sana, perusahaan tetap hidup. Ya. Dan tokoh kita ini mungkin bisa menjadi salah satu buktinya. Ya. Kita harapkan bahwa bisnisnya pun bisa long lasting seperti perusahaan tadi Pak ya. Jadi perusahaan ini sudah 44 tahun dirintis. 44 tahun. Ya. Ini adalah legend, seorang legend dalam bidang retail. Ya, dalam bidang retail, dan buku yang saya bawa ini judulnya adalah Dream Big. Oke. Ya. Wow, jadi sesuai sekali nih Pak. Ya, dimulai dari sebuah mimpi. Dan pada awalnya justru pada saat kita masih muda, punyalah mimpi itu. Karena pada usia-usia 50-an nanti mimpi itu sudah menjadi realitas.
Betul. Ya, Setuju. justru masih muda punya lahan. Ya. Jadi tema kita adalah mengenai jatuh bangun sebuah industri retail Di Indonesia. Ya. Ya, retailernya kita bawa ke sini dan mimpinya adalah membangun sebuah kerajaan besar, dan nanti kita tanya apakah dia sudah mendapatkan mimpi itu, dan yang kedua challenge seperti apa yang sudah dialami, karena di masa krisis banyak nangis tuh dia, dan katanya air matanya bukan hanya air tuh, tapi ada yang lebih tebal, dan darah itu lebih tebal daripada wow. air. Oke, para pelaku bisnis jangan kemana-mana, karena sudah ini kita akan tampilkan juga bintang tamu dari Elva Singers, yaitu Uci Nurul, dan tentu saja tamu kita. Dan versi tertulis dari bincang-bincang kita malam ini dapat disimak di Suara Pembaharuan setiap hari Kamis. Nantikan Kamis sudah yang satu ini. Selamat datang lagi di Bedah Bisnis Renald Kasali bersama Pak Renald. Dan tamu kita yang belum muncul tapi akan sejenak kita panggil ya Pak ya. Legend kita. Legend. Dengan bisnis 44 tahun ya Pak 44 ya. tahun. Tapi Pak Renald ngelihat nggak akan ada prospek nggak bahwa bisnis ini bisa berlangsung seperti Sumitomo? Saya kira ya. Nggak mungkin Pak ya. Bukan tidak mungkin, dan tentu saja di dalamnya ada perjuangan ya. Up and down ini pasti dialami. Ntar kita mengalami naik sedikit turun, tapi kalau turun jangan pikir kiamat lah. Oh iya. Ya kan? Dan kalau naik jangan pikir akan terus naik terus. Ya, satu ketika akan turun lagi dan akan naik lagi. Dan kayaknya tokoh kita pun sudah merasakan rasanya jatuh seperti bangun tadi itu saya sudah. bilang, air matanya kadang-kadang ada darah juga barangkali. Paling tidak kita melihatnya, kita nggak tahu apakah itu dirasakan juga. Gimana kalau kita panggilkan saja? Saya kira begitu. Iya. Bapak Hari Darmawan. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Malam. Gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Sehat-sehat Pak Hari. Baik. Ya, silakan. Baik sekali, terima kasih. Pak Hari Darmawan ini, para penonton dan pelaku bisnis, Bapak adalah founding father ya Pak ya? Founders. Okay. Founding father, ya. Dari Matahari ya? Dari Matahari. Ya, Matahari. Ya. Sekarang ini selain Matahari apa yang Pak Hari tekuni? Saya sekarang sudah masuk ke unique retail. Jadi iya Pak. Karena kalau Bapak menyimak yang dinamakan retail bisnis sekarang begitu luas, begitu macam-macam. Pilihannya banyak sekali. Pilihan banyak sekali, opportunity banyak sekali. Jadi kita harus tekun. Karena Matahari itu sendiri sudah very well established. Jadi saya sebagai founder, tapi dia sudah ibarat bola, dia sudah bisa mengelinding, ibaratnya snowballing, dia bisa putar dari atas, sudah bisa cari makan sendiri, bisa cari makan sendiri, bahkan bisa jadi raksasa. Iya. Sekarang selain Matahari, ada apa lagi yang retail di bawah Pak Hari? Namanya sekarang apa? Iya Pak. Grupnya namanya apa sekarang? Karena Matahari sendiri sudah menjadi very dominant by satu grup yang memiliki lebih banyak. Jadi mereka yang saya serahkan untuk di manage, ya. Jadi saya sendiri memegang saham, tapi sangat terbatas. Sudah sebagian sudah kerjasama dengan pihak lain. Sudah kerjasama sama lain. Tetapi saya sendiri memulai kedua sesi pertama yang saya anggap waktu 1958, ya, di mana saya punya jiwa, saya punya perjuangan, saya punya kesenangan. Tahun 58 itu. Tahun 58 itu. Anda mulai sesuatu yang masih kecil dulunya. Iya Pak. Ya. Tapi sekarang Pak Hari, Pak Hari ada apa saja di bawah grupnya Pak Hari Darmawan ini, ada apa saja sekarang? Sekarang saya banyak membuat kecil-kecil karena untuk antisipasi begitu banyak yamen yang sudah bisa dan akan diserahkan tugas
untuk dia kewajiban seperti Hari Darmawan kecil-kecilan Kecil-kecil. untuk bikin besar. The next hari Pak ya. Bisa disebutkan Pak Hari, apa nama-nama retail yang sekarang brandnya apa saja yang dikelola oleh Hari Darmawan Jadi Corporation? baru-baru setahun yang lalu kami munculkan namanya Value Dollar. Value Dollar. Karena saya senang ini karena kita penduduk banyak, tapi semua daripada masyarakat kita relatively mereka bisa membelanjakan uangnya tidak besar. Tidak besar. Jadi, $1 rata-rata harganya. $1, tapi tidak. Kalau di sini cuma half dollar. Jadi 5.000 rupiah. Yeah. Everything 5,000 rupiah. Everything you buy one piece 5,000 rupiah. Jadi ini dolarnya Hari Darmawan, bukan dolar Amerika ya. Yang kedua apalagi? Yang kedua adalah Rumah Matahari. Rumah Matahari. Seperti Bapak tahu, saya juga bangun bisnis. Saya lihat opportunity. Kok tidak ada retailer yang bisa memuaskan ibu-ibu rumah tangga, juga misalnya office chair, office furniture jadinya. Furniture juga. Di Rumah Matahari. Rumah Matahari komplit dengan segala elektronik seperti sport item, ya, karena sekarang hidup dalam sport tidak saja semata-mata pakaian, tapi sport. Yang ketiga apa lagi? Setelah tadi dua kita punya ada Value Dollar, kemudian yang kedua Rumah Matahari. Rumah Matahari, ketiga adalah Galeria. Ini untuk upper class. Upper class, enggak, middle. Kami akan bring down middle atau bring down lebih di bawah. Melihat sikonya waktu itu saat itu kita dapat di lokasi mana. Itu baru retail, Pak. Yang ketiga. Yang keempat. Keempat adalah Super Bazaar. Kalau bapak-bapak supermarket ini. Iya, supermarket, Pak. Supermarket tapi tanpa perishable. Kalau tanpa perishable, tanpa sayur-sayuran, daging begitu ya. Kalau Bapak lihat, Bapak produce nggak ada di situ ya? Iya, produce nggak ada di situ. Buah-buahan nggak ada ya? Enggak, semua kering saja. Itu kalau Bapak ke Bandung, tentu lewat Cipayung, bukan? Iya. Bapak lihat ada Super Bazaar. Yang bikin macet jalanan itu. Iya, yang bikin macet. Ayo belum tentu macet. Ini biangnya di sini. Iya, Pak. Yang kelima apa lagi, Pak? Yang lima itu adalah Super Bazaar. Ada satu lagi apa yang saya mesti pikir ya? Saking banyaknya lupa ini. Iya. Yang apa-apa, pokoknya retail semua. Iya, Pak. Nggak bikin judi kan? Enggak, Pak. Nggak masuk bikin judi. Kasino enggak? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Karena itu bukan bisnis. Kalau namanya bisnis adalah kesejahteraan bagi warga kita, bagi warga negara kita. Tapi kalau bisnis gambling pasti ada yang kalah kan? Betul. Yang untungnya siapa? Bandarnya. Bandar kaya terus, tapi rakyat itu bisa rugi. Saya kira itu bukan bisnis. Bukan itu, Pak Renald. Baik. Kita mungkin nanti akan bicara sejarahnya juga ya. Betul, dari awal karirnya Pak Hari ini gimana gitu Pak ya. Karena saya juga penasaran Pak, saya juga salah seorang konsumen Matahari. Terima kasih. Sering sekali, macam-macam itu, Super Bazaar pernah, Galeria pernah. Rahasia dong. Jangan diungkap di sini. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, para pelaku bisnis, kita akan kembali dengan acara Bedah Bisnis Renald Kasali setelah pelaku-pelaku bisnis berikut ini.
Uci Nurul, penyanyinya Elva Singers. Elva Singers. Dan dia juga adalah instruktur vokalnya Sherina, Pak. Oh, iya. Dan Sherina pun menyanyikan lagu ini ya. Iya. Lagu yang menurut saya memang sangat bermimpi dan dapat memotivasi kami gitu, Pak. Memotivasi dan inspiratif ya. Ya, tadi Pak Hari juga nyanyi ya. Ya, saya nyanyi. Memang saya mempunyai a dream become what I am today. Jadi kapan Bapak merasakan ada mimpi seperti ini? Saya ada beberapa mimpi, Pak. Pertama-tama itu mimpi karena saya belum punya vision yang terang. Itu namanya mimpi kecil-kecilan saja. Mimpi kecil-kecilan. Mimpi kecil-kecilan. Jadi itu bukan cuma buang air aja bisa kecil besar, tapi mimpi. Ya, betul, Pak. Mimpi. Betul, Pak. Itu sesuai kami punya kaliber, kami punya pengalaman, kami punya pendidikan dan sebagainya. Jadi saya pikir 3 tahun setelah saya seperti saya ceritakan di satu toko yang kecil di Pasar Baru, ya, itu 1958 on Oktober 1958. Iya, Pak. Bapak membuka sebuah toko kecil di Pasar Baru. Iya. Yang itu punya papa mertua saya. Jadi kami nikah sama daughternya, anaknya muda sekali. Waktu itu saya baru 19 tahun. Wah, 19 Istri tahun. saya tidak mau sebut, nanti saya malu, lebih muda lagi. Jauh lebih muda dari saya. Ini kalau dibikin film judulnya Ada Apa Dengan Cinta ya. Itu cinta-cinta anak kecil tapi menjadi luar biasa. Bapak waktu itu ada di mana? Waktu menikah masih tinggal di mana? Sudah di Saya Jakarta? ada di ujung Pandang, Makassar, Pak. Makassar. Jadi masa kecil ini dia bisa di Saya Makassar. anak Makassar. Ya. Ya. Terus kemudian dari sana datang ke Jakarta, Ya, merantau. begitu saya menikah sama istri saya, jadi papanya bilang, saya ada small store di Pasar Baru. Saya juga tidak tahu apa itu maksudnya small store. Jadi Toko kecil. toko kecil. Baru terakhir saya tahu beliau mau rintis saya menjadi retailer. Ya, beliau mau. Begitu saya sama istri saya, yang memang saya pikir istri saya juga sangat memperanani dalam role of the successful saya. Jadi begitu di Jakarta, tahu-tahu papa mertua saya bilang, wah sekarang ekonomi di sini hyperinflation, sudah itu mesti hadapi banyak macam tantangan seperti polisi. Maklumlah Bapak Ronald, waktu itu kan ekonomi kita, politik dan sosial kita begitu mengacaunya. Saya boleh bilang apa yang seperti sekarang sudah luar biasa. Waktu itu, waduh, Politik itu dominan saat itu. betul, Pak. Dan banyak konflik di antaranya dan sangat bahaya bagi seseorang seperti papa mertua kami dari luar. Jadi dia sudah begitu aja tinggalkan Jakarta. Jadi Bapak ditinggal di Pasar Baru, suruh cari makan sendiri? Iya, Pak, cari makan sendiri. Pokoknya ini tempat, tapi 3 tahun you mesti kembalikan. Oh, dipinjam jadinya? Dipinjamkan, Pak. Ya, baik sekali dipinjamkan. ini. Dipinjamkan. Tapi pinjamkan arti kata membayar cicil begitu. Itu asal dari toko tua. Papa saya kena ada uang, jadi dia beli dan kami datang. Mungkin beliau ada masuk mau membina saya jadi retailer, tapi melihat situasi ini rupanya planning beliau mau ke Singapura gitu. Akhirnya dikatakan, oke lah, you olah baik-baik, no money, nothing, tapi cuma gedung aja. Dan harus bayar kembali 3 tahun. 3 tahun. Saya kira itu baik ya, begitu ya? Tidak diberikan gratis itu baik ya? Saya kira baik. Baik dong, Pak. Ya, itu justru kalau sekarang saya mensimak bahwa ini adalah suatu turn around saya dalam
hidup karena saya dibebani satu tanggung jawab. Ya, rupanya beliau mau saya jadi retailer yang sukses seperti sekarang. Kedua, mungkin anaknya ikut saya makan juga bisa cukup begitu. Cukup, ya. Kalau enggak, anaknya kawin saya mau makan apa begitu ya. Ya. Jadi saya sekarang baru mulai mengerti setelah 40 tahun saya bisa mengerti. Bisa jadi seperti ini. I thank to my father. Jadi peranan dari mertua rupanya saya sekali ya. Pasti mertuanya senang sekali ya, Pak Ronald ya. Apabila yang beliau penting masih adalah ada. ini tidak diberikan gratis, tapi dipinjamkan. Seringkali di masyarakat kita kalau pinjam itu kok kayaknya nggak hubungannya nggak dekat. Apalagi sama keluarga. Padahal ini mendidik loh. Dan ini yang saya kira perlu kita pikirkan. Betul. Oke, Pak, kita akan telusuri lebih lanjut lagi. Kita akan kupas lebih dalam. Baik. Tentunya sesudah yang satu ini. Selamat datang lagi pemirsa, para pelaku bisnis di acara Bedah Bisnis Ronald Kasali, dan malam ini kita punya tamu yang sangat istimewa, Pak Hari Darmawan, founder dari Matahari yang sudah pasti dikenal oleh masyarakat luas. Kita mau eksplorasi lagi tentang the big dream of Hari Dreamnya Darmawan tadi, ya. Mimpinya apa saat itu? Ya, begitu. Apa yang ada yang jadi mimpi Bapak saat itu? Iya, Pak. Jadi pertama saya masuk ke dalam ini, saya lihat, oh ini namanya retail market ya. Ini opportunity besar, Pak. Saya lihat setiap hari itu menurut catatan ini strat Pasar Baru. Dari ujung ke ujung itu ada 500 meter. Jadi setengah kilo lah istilahnya. Begitu banyak orang dari ujung ke sana. Kenapa saya tidak tahu, tapi pada harinya, pada akhirnya saya tahu mereka itu turun, naik, cari taksi, cari bus, terutama cari mobil-mobil mereka sendiri yang dipakai di sana, yang dinamakan Pasar Baru Selatan. Ada jembatan, Bapak tahu ya? Tahu, ya. Oh, saya lihat ini opportunity besar. Lokasinya Dan bisnisnya sendiri, retail. Hanya saja kalau kita mulai baik-baik, kita buka toko dan kita harus tahu sekian ribu. Bahkan Pak, waktu itu diperkirakan satu hari 100.000 ada orang. 100.000 orang datang ke sana. Saat itu sudah 100.000 ya? Sudah ada, Pak. Ya, antara kalau hari-hari biasa 60, tapi kalau hari Sabtu itu sudah ramai, Pak. Sudah ramai. Karena Pasar Baru ini ibaratnya mutiara of Indonesia. Mutiara, Pearl of Indonesia. Ya, Indonesia. Jadi kalau orang-orang dari daerah, kalau misalnya Jogja, misalnya Sumatera, dari mana saja, belanjanya ke Jakarta di Pasar Baru, Pak. Tapi mimpinya apa Pak Hari? Pak Hari kan tadi bilang I have a dream. Iya, Pak. Mimpinya Pak Hari apa saat itu? Ingin jadi seperti apa? Iya, Pak. Jadi saya mungkin di dalam hati saya sudah tergantung bahwa saya mau jadi businessman retailer. Karena saya rasa begitu senang. Seperti apa? Retailer seperti apa? Iya, jadi dengan kata lain, saya bisa buka toko di mana-mana. Karena kalau malam hari sudah tutup toko, kami masih very young. Waktu itu masih umur 19 tahun. Saya gandeng dan saya masih belum punya seperti sekarang ada Mercedes, Pak. Saya hanya punya skuter. Oh, skuter. Iya. Jadi istri saya bukan, Pak. Bukan. Vespa, Pak. Oh, Vespa. Iya. Pak Ronald, kayaknya udah ada yang penasaran nih. Ingin tanya langsung sama Pak Hari. Boleh Pak Hari ya? Silakan, Pak. Kita buka untuk dua penanya dari Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Pak Renal dan juga Pak Hari Darmawan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami ingin menanyakan sejauh mana Pak Hari ini menggabungkan antara teori-teori bisnis yang ada sekarang dengan teori-teori yang sifatnya itu kultur. Nah, kemudian juga misalnya saja dalam teori-teori bisnis yang sekarang itu
ada yang namanya produk, promotion, place, dan distribusi segala ya. Nah kemudian kalau dari segi kulturnya, itu dari segi kejujuran, dari segi Nilai-nilainya. nilai-nilai. Jadi ini apakah itu nilai sejauh dan mana teori itu Bapak ya, Pak ya? adopsi gitu. Iya, Iya. baik. Dan kemudian yang ketiga, sekarang ini bisnis retail kan menjamur di mana-mana. Iya. Nah, bagaimana Pak Hari dapat atau memagarinya supaya bisnis kami ini tidak jatuh Iya. dikalahkan oleh bisnis-bisnis retail yang lain, itu bagaimana? Baik, Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya banyak sekali ya. Pertanyaannya banyak. Sudah catat ya. Pak Hari, Jadi- ingat-ingat Pak ya. Jadi yang Silakan, pertama, ada lagi? saya kira kita jawab dulu Oh saja iya, ya. oke, Ya, boleh, jawab dulu silakan. saja, Ya. karena ini nanti lupa. Nanti Pak Hari, lupa. ya, Oke, betul. boleh, Jadi, boleh Pak. Silakan. yang pertama, bagaimana Bapak menggabungkan antara teori bisnis dengan aspek-aspek nilai-nilai budaya yang terjadi di suatu tempat. Iya. Ya. Maksudnya praktik Di Indonesia sekarang. kan ada teori, ya kan? Teori, ada bukunya, Iya. kemudian ada prakteknya di Indonesia. Misalnya Bapak Ya. menerapkan Feng Shui. Iya, Pak. Feng Shui menerapkan nggak Pak? Saya tidak. Tidak. Saya, Nggak pakai Feng Shui? tidak. Saya tidak percaya Feng Shui. Nggak percaya. Ya, saya Jadi tidak di percaya. matahari itu nggak pakai, misalnya tangganya nggak boleh Ya, tingkat 4, nggak dibiarin. enggak, Pak. Nggak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan di matahari waktu saya take over dari toko The Sound, karena dia jatuh, jadi pada tahun 1969 saya ambil PT itu dan yang properti utama untuk buka toko kembali dengan perbaiki dan Bongkar renovasi. semua. Bongkar semua. Itu pakai perhitungan. Tidak pakai perhitungan, Pak. Ah. Saya tidak pakai Feng Shui. Aha. Bahkan di dalamnya setiap malam ada tugas berpuluh-puluhan tahun dari all owner itu ada harus dibuka karena katanya keluar spirit Betul. ya Sinar bumi atau barangkali apa? sinar bumi atau katanya Ada dikasih kekuatan atau tuyul barangkali keluar. tuyul begitulah Ah. dikasih makan dan Ya. ada spesial orang Kalau dikasih makan nanti kelihatan ada yang sudah dimakan di situ. itu saya tidak tahu Nggak Pak, tahu, justru. ya. Jadi tapi saat saya take over saya bilang maaf tutup no more begitu No ya. more, oke. Ya karena saya sendiri tidak percaya. Iya. Kalau menjaga hubungan dengan karyawan, Iya, Pak. Bapak menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku di Barat atau Bapak menggunakan cara-cara pengelolaan menurut kita dengan lebih menjaga keseimbangan dan sebagainya? Maksud Bapak sekarang ya? Iya, sekarang. Sekarang sebetulnya adalah hasil daripada saya 30-an tahun yang lalu setelah saya cerita Bapak, saya ambil oper dan mengolah itu Mickey Mouse kecil-kecilan, tapi saya begitu rasa ada rasa humanity begitu. Saya sama anak-anak karyawan saya rasa begitu dekat seperti saudara saya. Jadi Bahkan anak-anak saya begitu. Iya. Jadi tidak Ya. memperlakukan karyawan semata-mata sebagai mesin produksi, Tidak, Pak. tetapi lebih sebagai hubungan di sana. Iya, Pak. Ya. Begitu ya. Iya, Pak. saya kira ini yang Terima kasih. Oke. Dan sudah itu, Pak, Iya. saya bahkan dengan seorang profesor kawan saya tahu namanya Pak Sujono. Beliau adalah seorang dosen yang di UI. Ya. Beliau bilang sama saya, kalau begitu Anda itu orang punya visionary, punya humanity, punya feeling, ya. Mengolah bisnis itu mesti pakai, katanya orang Cina bilang liamsing ya. Nah, liamsing. Apa itu liamsing? Hati nurani. Hati Pak. nurani, saya kira Hati itu. nurani. Oke. Baik, kita tahan dulu. Kita tahan dulu, ya. Pak. Nanti penanya berikutnya, nggak apa-apa Pak ya, kita tahan untuk segmen berikut. Oke, sekarang kita commercial break dulu, jangan kemana-mana. Kembali bersama acara Bedah Bisnis Renald Kasali dengan tamu istimewa kita malam ini, Pak
Darmawan, founder dari Matahari ya Pak ya. Iya. Menyambung pertanyaan yang barusan Pak. Iya. Bagaimana cara kiat-kiat Bapak menghadapi persaingan dari bisnis retail yang sekarang sangat menjamur di Indonesia Pak ya? Apakah Bapak punya tips atau apa gitu Pak? Saya kira kalau belajar sesuatu apa saja, ya, banyak orang Indonesia juga lebih hebat dari orang asing bisa. Saya hari ini posisi, saya juga dijadikan chairman di international, namanya IGDS, Intercontinental Group of Department Store. Kira-kira ada 33 sampai 35 sekarang saya kira. Itu members dari semua Eropa, Karstadt, Selfridges, seperti Gemoli, dari semua itu. Saya pernah juga menjabat 4 tahun chairman di sana. Sudah itu sekarang saya juga chairman dari FARA, Far Eastern Retail Conference dan Association. Jadi orang Indonesia sebetulnya mampu melakukan itu. Bisa Pak. Bisa. Ini yang saya mau sebut. Kita diakui. Ya. Jadi kembali ya, indirectly to jawab Bapak punya pertanyaan. Berarti kita orang Indonesia harus betul-betul belajar Pak. Belajar. Ya. Dia belajar. Belajar. Dan memang dasarnya harus punya keterampilan sudah. Belajar manajemen, belajar organisasi, belajar bagaimana memilih orang-orang, memilih ilmu-ilmu, dipersatukan. Dan kalau Bapak tekun, Bapak belajar yang namakan kaful, namanya makro. Bapak bisa juga jadi seorang careful yang kedua di Indonesia. Saya percaya begitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak bisa mengatakan orang kita mampu. Iya, Bapak pernah memakai juga orang asing sebagai konsultan atau sebagai apa di Matahari? Iya Pak. Pernah. Memang kira-kira 30-40 tahun yang lalu, seperti Bapak Andi Wenso tahu, kita Indonesia itu tadinya saya merasa sangat terhina dan tersinggung sebagai orang Indonesia. Saya cari banyak partner dari Jepang. Setelah dia lihat, setelah dia interview dan dia lihat pabrik, dia bilang, wah, impossible to have a department store In Indonesia. di Indonesia. Itu terjadi kira-kira 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu Iya, mereka mengatakan seperti Iya itu. Pak. Jadi saya justru saat itu justru memberi tantangan bagi saya. Ini juga salah satu. Saya ini orang tidak mau kalah Pak. Saya ini orang very proud. Self-confident, dan saya punya semangat tinggi sekali. Dan itu terbukti. Ya, terbukti sampai sekarang. Apa artinya matahari? Matahari itu sebetulnya lucu. Banyak orang bilang matanya Hari Darmawan. Itu. Tapi Sengaja nggak itu Pak? ini saya tidak promosi di sini. Promosi. Ya, ini benar-benar namanya. Jadi my vision forward to the ini Pak, to the business. Ya. Ya. Pada waktu didirikan dengan menggunakan nama Matahari sudah dari tadi apa Mickey Mouse Iya Pak. berganti menjadi Matahari. Iya Pak. Itu sudah tahu bahwa matahari itu artinya matanya si hari. Itu sudah terpikir saat itu. Tidak Pak. Oh tidak. Saya baru tahu kira-kira 20 tahun Setelah Sebenarnya. memakai nama Matahari. setelah 44 tahun baru saya sadar, Pak, ya. menemukan, oh itu bisa juga diartikan matanya Hari Darmawan. Dan kebetulan saya ini kayak jenderal besar. Saya bilang buka. Ih, kok semua sukses? Oh benar juga ya. Saya punya feeling, saya punya intuition, saya punya interaksi. Akhirnya terbentuk. Iya Pak. Ya. Jadi saya terimalah. Sebetulnya saya tidak mau terima karena cuma mata aja. Tapi kalau combine everything, feeling, intuition, keberanian dan business sense dan ada namanya entrepreneurship. Saya setuju itu
memang Bisa, Pak, ya. begitulah adanya. Mata kita bisa segede matahari, Pak. gitu, ya. Iya. Senyalang matahari. Oke, sekarang kita kembali ke penanya kita. Silahkan, Pak. Terima kasih Iya. Pak Kasali, Pak Ali Darmawan. Iya. Karena ini suatu bisnis retail di mana membutuhkan banyak karyawan, Pak ya. Iya. Dan tentunya tadi hubungan karyawan dengan Bapak sudah jelas demikian baiknya. Tapi bagaimana dengan pengembangan SDM-nya, pengembangan keterampilannya? Apakah dalam hal ini Bapak ada latihan-latihan khusus atau mungkin ada visi Bapak untuk nanti mendirikan semacam sekolah bisnis retail di Indonesia? Oke. Terima kasih. Iya. Pak, Terima bergerak kasih, di Pak. bidang training, Pak. Iya. Oh, iya. Pantes ya, Pak. Silakan, Pak Hari. Ya, Pak, saya percaya ya, Indonesia ya bisa seperti ini hari ini di mata saya. Karena saya ini pada tahun 44 tahun yang lalu, Indonesia itu melarat, Pak. Melarat. Ya, jadi sekarang kalau banyak orang bilang, itu kita tidak bisa bayar utang. Tapi kalau kita semua kerja keras, semua ada inovasi, dan seperti Bapak ini bisa training orang-orang kita. Orang-orang kita tidak bodoh. Tidak bodoh. Ini penting. Hanya satu, Pak. Ya. Kurang ada leader yang hebat untuk bisa bikin mereka berguna. Kurang ada satu leader bisa motivate, bisa memberi arahan dan mimpi mereka. Seperti kalau dalam cerita Christian itu ada Moses. Dia itu Musa. Nabi Musa. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya Moses, Pak. Ya, Ya, betul. Musa. Itu dia bawa orang-orang Israel yang tersesat di Mesir ya. Dia akhirnya puluhan tahun dia bawa dia keluar. Saya juga belajar sebetulnya kita Indonesia punya potensi. Anak-anak kita tidak begitu keen ya mau fight karena satu dia ada 5L itu letih, lesu, loyo, lotoy, lemah begitu ya. Ini bukan iklan untuk yang itu kan, penambah energi, bukan? Saya nanti dia bawa. Tapi begitu Pak, karena conditional Pak, ya. Jadi ilmu kita kurang. Jadi saya membangun Matahari ini pada 2-30 tahun yang lalu, saya banyak ambil konsultan. Modal saya bukan gedung. Gedung saya sekarang Matahari semua itu disewa dan ditekan yang murah-murah saja baru bisa survive dan semua happy karena kalau ada Matahari membawa magnet, ada magnet jadi bawa orang masuk, jadi dia bilang wah kalau ini sama Pak Hari sewanya mesti murah-murah, cincailah kita tahulah begitu. Saya, Pak ya. Jadi kembali ke Bapak, sumber daya manusia adalah itu sumber dari God. God itu menciptakan manusia sama. God tidak bilang Indonesia ini dikasih orang yang bodoh, nggak ada Pak. Yang tidak ada adalah the good trainer seperti Bapak, ya. Bapak harus yakin Bapak mulia sekali karena seperti saya juga seorang guru training anak-anak saya. Dan saya mau perlihatkan sama orang Jepang yang sudah akui dan sudah minta maaf saya yang dulu datang mau bicara sehingga saya dihina. Saya bilang, nanti saya hinamu. Yaudah saya hina. Jadi sekarang Matahari sudah jadi, saya rasa bangga Tapi juga, tidak karena orang Indonesia sudah bisa Pak. Tapi itu setelah jadi tidak menghina balik ke sana kan? Enggak. Ya? Dalam hati saya jangan lagi hina kedua kali ya. Dan Tuhan itu adil. Sekarang Jepang lagi turun, Indonesia bilang turun-turun, tidak kelihatan orang kelaparan.
di sana sudah mulai sedikit kacau loh Pak. Ya, Ya, jadi baik, Pak Ari. saya rasa bangga ya. Iya, Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih, terjawab Pak ya. Puas ya Pak ya. Oke. Baik, kita akan kembali menggali. Apakah masih ada mimpi dari Pak Hari ternyata yang belum terwujud setelah sedemikian banyak keberhasilan yang telah Pak Hari capai? Tapi kita saksikan dulu commercial break yang berikut ini. Pelaku bisnis dimanapun berada, kembali dengan bedah bisnis Ronald Kasali dengan tamu kita Pak Hari Darmawan, founder dari Matahari. Gimana nih Pak, mengenai mimpi lagi Pak ya? Kayaknya tidak habis-habis kalau menggali mimpi seorang Pak Hari Darmawan nih. Apakah Pertanyaannya tadi adalah sudah tercapai belum mimpi itu? Ya. Kalau bicara mimpi demi mimpi, pertama kali smaller mimpi ya. Sekarang yang medium mimpi ya. Kira-kira 20 tahun yang lalu waktu saya mulai membangun Matahari. Karena setelah kaliber saya sudah naik, karena saya sudah bergaul internasional, saya sudah lihat ke Jepang, saya sudah lihat ke Amerika, bagaimana itu Walmart. Padahal waktu itu Walmart belum ada apa-apa. Ya, yang saya lihat itu seperti JCPenney. Ya, JCPenney. Wah, begitu hebat. Katanya dia punya bos, punya 3 pesawat, punya banyak helikopter, kontrol toko. Jadi saya pikir, waduh, saya juga mesti seperti itu. Kenapa tidak? Dan medium mimpi ini sudah tercapai sekarang? Sudah Pak. Sudah Pak. Karena jadi mimpi sudah selesai? sudah Pak. Sudah selesai? Enggak. Belum. Yang kedua. Yang kedua? Oh, ada lagi mimpi Bapak ketiga? Ada Pak. Ada Oh, ini lagi. trilogi. Setelah saya mencapai 100 toko, dengan pernah saya sebelum Krismo, saya menghidupkan 30.000 karyawan di Matahari. Dan puluhan 25 kontraktor yang developer yang bikin mall sama saya untuk supply saya. Oh, waktu itu luar Ini belum biasa. tercapai sekarang? Ada yang ketiga ini belum Itu tercapai? sudah selesai, tapi karena ada Krismon, maka Bapak tahu ya, sekarang justru Krismon ini semua itu. Berapa terbakar ya, waktu terjadi krisis kemarin? kami terbakar 7 toko Pak. 7 toko? Iya. Nilai kerugian semua berapa? Kira-kira 200 miliar. 200 miliar? 200 miliar. Bapak menangis? Saya menangis karena saya yang mulai dari nol, setiap toko saya seperti seorang ibu take care the baby supaya babynya jangan sakit. Saya lihat lokasinya, saya lihat pasarnya, kalau 3 kilo bagaimana pasarnya dan sebagainya. Apa yang kebutuhan, kalau bikin toko ini yang terlalu tinggi, saya bikin yang rendah. Jadi Sekarang waktu itu habis saya nangis sekali yang karena ditangisi karyawannya sama saya nangis sama-sama. Oh, nangis itu. sama-sama. Mana yang Bapak Baby apa tangisi? ya? Barang-barang yang terbakar atau karyawan yang kehilangan? Saya pikir karyawan Pak. Karyawan. Kalau barang kita bisa beli lagi, banyak supply bisa untung seperti Bapak Andi Wonso, dia langsung, waduh, namanya orang cari duit kok, wah cepat ya. Cepat. Jangan khawatir, saya masukin lagi. Kalau anak-anak buah saya, kalau spiritnya sudah down Pak, itu yang saya nangis Pak. Saya bilang sama mereka, jangan takut, jangan takut. Mulai sekarang keringkan air mata you, cari Bangkit tempat kembali. lagi. Ayo kita buka lagi. Dan buka Pak. Dan terakhir Pak Hari, saya ingin tanya. Katanya ada mimpi yang berasal dari Tuhan dan mimpi yang berasal dari setan. Betul, Iya Pak, itu benar Pak. Saya juga percaya dalam agama. Itu seperti saya umpamakan, kalau kita di tol, ya, kalau ada satu suara, ada satu feeling, ada satu indication, lari bisa 300 km, Bapak jangan ikuti Pak. Bapak bisa hancur. Itu Bapak bisa bedakan. Itu dari setan Pak. Setan ya? Jadi makanya saya kira ya, karena banyak orang dosa di Indonesia,
pengusaha-pengusaha yang serakah. Makanya itu mati karena dia ikut setan, Pak. Ikut setan. Mimpinya berasal dari setan. Iya, Pak. Kalau dari Tuhan, Bapak-bapak sekalian, dia akan bilang, you bisa lari, tapi saya ada kasih limit sama you. Ya, my speedo is 100 meters. Ya, kalau lebih sedikit nggak apa-apa lah, you patah kaki saja. Gitu. Ini apa yang Bapak lihat ya, Pak, dengan mimpinya Pak Hari, dengan buku yang Bapak ini bawa, mimpi gimana ini ya, jadi Pak? seperti visi ya, Pak. Ya, matanya Pak Hari ini adalah your vision. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Carlyle yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak punya visi. Ya, dia tidak bisa melihat jauh. Sejauh yang dia bisa lihat itu hanya sebatas batang hidungnya saja katanya. Ya, tidak bisa melihat sampai sejauh itu katanya. Ya, tetapi sebetulnya visi itu adalah kemampuan kita untuk melihat sesuatu yang seeing things invisible, ya, melihat sesuatu yang tidak kelihatan sebetulnya. Pada saat ini kita memikirkan tidak kelihatan, ya. Jadi seperti dikatakan oleh Deborah Rousseau, ya, dia seorang konsultan, energizer yang banyak memberikan semangat kepada para retailers termasuk di sini. Walmart, Pak, ya? Termasuk Walmart, ya, seorang wanita. Dia bilang dream big, roadmap, ya, satu peta untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan dan mendapatkan sesuatu yang Anda impikan seperti apa. Nah, dia bilang di sini katanya, seperti dalam buku ini disebutkan, katanya, yang pertama adalah spicing up the spread, yaitu carilah orang yang bisa membantu Anda merealisasikan mimpi-mimpi Anda. Betul. Kita tidak bisa mencapai mimpi kita seorang diri. Betul. Ya, harus ada orang lain. Tadi mimpinya barangkali adalah mimpi mertuanya. Mertuanya itu punya mimpi dan mimpi itu ditumpahkan kepada Pak Hari. Lewat tangan Pak Hari punya mimpi, tidak bisa direalisasikan sendiri tanpa ada tim yang solid. Betul. Ya, kita membangun bisnis itu capek memang awalnya karena tidak bisa sendirian. Tapi intinya di sana. Kemudian yang kedua tentu adalah kita jangan malu-malu untuk belajar dari orang lain. Tadi mencari konsultan sampai kemana-mana. Iya, datang ke Jepang, yang lihat yang sudah punya ratusan tahun retailer, jangan malu. Tapi begitu kita kuasai, kita jalankan. Kita bisa mampu sendiri, harus punya self confident. Jangan sampai sekarang kita selalu carinya ke asing sendiri. Di Indonesia kita sudah banyak punya kemampuan, gitu kan? Ya. Tapi rasanya kalau yang bilang orang asing kok kita begitu bangga, begitu ya. Nah, dua itu saya kira yang paling penting. Di samping kita harus membangun yang disebut the safety net. Ya, safety net itu adalah networking, dan kalau kita ada kesulitan, terbakar dan sebagainya, selalu ada teman-teman yang bersedia untuk membantu kita. Inilah bagaimana kita selalu merealisasikan mimpi-mimpi besar kita. Jadi pelaku bisnis dimanapun berada, jangan berhenti untuk bermimpi, karena mimpi adalah yang menginisiatifkan kita untuk melakukan sesuatu. Mimpi juga lah yang membuat kita terus bertahan apapun yang terjadi pada realita. Mimpi adalah energi. Oke. Dan para penonton di studio, kita akan dihibur lagi dengan tamu kita, Mbak Uci Nurul. Mbak Uci, silakan.